Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pertanyaan malaikat Jibril yang pertama, yaitu tentang Islam. Karena dalam hadis ini ada 3 tema besar, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan malaikat Jibril yang pertama, yaitu mal Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam jawabannya. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari hadis ini, yaitu qala fa akhbirni anil iman. Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, sampaikanlah kepadaku tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Wa syar'an, dan secara syariat iman itu berarti as-tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati, bikulli ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah iman, membenarkan dengan hati segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad dini bid darurah, segala sesuatu yang harus diketahui di dalam agama atau yang telah diketahui dalam urusan agama. Itu dibenarkan dengan hati. Wal amalus sholihu syartul imani, termasuk amal soleh adalah syarat dari sempurnanya iman. Iman bukan berarti hanya membenarkan, tapi diikuti dengan amal soleh. Pembuktian, ibarat kata jika iman itu adalah perkataan dan pembenaran dalam hati, maka amal soleh itulah yang membuktikan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan rukun iman, 6 rukun iman di dalam jawaban selanjutnya. Antu'mina billah, yang pertama, hendaklah engkau beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Rabban khaliqan, adalah Tuhan yang menciptakan. Muttasifan bikulli kamalin, yang mempunyai sifat yang sempurna. Dia memiliki segala sesuatu sifat yang sempurna, segala sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, dia suci dari segala kekurangan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan, yang memelihara segala sesuatu. Dia memiliki sifat yang sempurna, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Wa malaikatihi, ya, rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya. Ay at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan adanya malaikat. Siapa mereka? Wahum min khalqillahi ta'ala, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahum min nurin, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wahum la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan mereka tidak pernah membantah.
tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan, karena memang malaikat itu cuma taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam Al-Quran disebutkan hum ibadum mukramun, mereka adalah hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat dan senantiasa mengerjakan perintah. Itulah para malaikat yang diciptakan dari nur, cahaya. Oke, itulah rukun iman yang kedua. Yang ketiga, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ai nusaddiqu bikullil kutubil munazzalati, kita membenarkan semua kitab yang diturunkan min indillahi, dari sisi Allah, alal anbiya'i, kepada para malaikat. Jadi ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang ketiga adalah membenarkan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul. Ai nusaddiqu bi kulli man arsalahullahu taala, kita membenarkan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hidayatil bashari min awwali Adam alaihi salam ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus mereka untuk menuntun manusia, memberikan hidayah kepada manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kitab tadi ibarat kata buku petunjuknya, maka rasul inilah yang menunjukkan jalan secara langsung bagaimana melaksanakan petunjuk yang ada dalam kitab yang diturunkan, dan itulah yang menjadi teladan bagi kita semua. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Nusaddiqu, kita membenarkan anna lil hayatid dunya, bahwa sesungguhnya bagi kehidupan dunia nihayah, ada akhirnya. Jadi kehidupan ini tentu ada akhirnya. Kalau ada awalnya juga ada akhirnya. Wa akhiruha yaumul qiyamah, akhirnya itu disebut dengan yaumul qiyamah. Wa summiya bil yaumil qiyamah, kenapa dikatakan wa summiya bil yaumil akhir, dan dinamai dengan hari akhir, li'annahu akhiru ayyamid dunya, karena hari itu adalah hari terakhir dari hari-hari dunia. Yantahi biduhuli ahlil jannati al jannah, dia berakhir dengan masuknya ahli surga ke dalam surga, wa ahlin nar an-nar, dan masuknya ahli neraka ke dalam neraka. Jadi hari akhir ini tentu panjang prosesnya. Setelah melalui beberapa proses, hari-hari berakhir sampai kepada penghujungnya, yaitu ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam ahli neraka. Yang jelasnya bahwa dalam kehidupan ini tentu ada awal dan akhirnya. Akhirnya itulah disebut dengan yaumul akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi,
Ya, dan kita beriman kepada ketentuan baik dan buruknya, takdir baik dan buruk. Ay nusaddiqu wa nu'minu, kita membenarkan dan beriman anna kulla syai'in bihukmillah, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, terjadi dengan kehendak Allah wa iradatihi, wa alaina as-sam'u wa ta'ah. Ya, kita hanya mendengarkan dan taat, waridha bima kataba lana, dan kita ridho, kita rela apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluknya. Kita beriman kepadanya, dan kita ridho apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan bahwa apapun yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Meskipun lahiriahnya sebaliknya, tapi di baliknya pasti ada hikmah yang mungkin saja belum kita ketahui. Itulah rukun iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dasar atau pondasi yang biasa kita pelajari. Pertanyaan malaikat Jibril tentang iman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada 6. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, fa akhbirni anil ihsan. Maka beritakanlah, sampaikanlah kepada aku tentang ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan menurut bahasa adalah al-itqan, mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Wa syar'an, menurut istilah syariat, itqanul amali wa ikmalihi ma'al ikhlasi lillahi ta'ala, mengerjakan amal dengan baik, dengan sempurna, disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, mulai dari Islam, iman, dan ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Inilah jawaban Nabi. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Luar biasa ini. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Ay tashkuru fi jami'i a'malika. Maksudnya engkau merasakan dalam segala amalmu annallaha ma'aka, bahwa Allah menyertaimu. Inilah ihsan. Kita mengerjakan amal dengan keyakinan bahwa Allah beserta kita, dan memang demikian. Apapun yang kita kerjakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Amal apapun yang kita kerjakan, maka Allah bersama kita. Tusyahiduhu fala ta'sihi. Jadi Allah bersama kita, menyaksikan kita. Oleh karena itu jangan mendurhakainya, baik dikala sendiri meskipun dalam kondisi ramai. Dan takutlah ketika kita tidak mengerjakan perintahnya atau bahkan mengerjakan larangannya. Dan juga kita berbahagia dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Artinya mengerjakan amal dengan keyakinan Allah melihat kita, Allah bersama kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak melaksanakan perintahnya, jangan sampai kita mengerjakan larangannya, dan ketika kita beribadah kita merasakan kebahagiaan dalam ibadah itu. Itulah yang disebut dengan ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lanjut hadis ini, jika engkau
tidak seakan-akan melihatnya, yakinlah bahwa dia melihatmu. Fa illam takdir ala zalika, kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, fatazkur annallaha yushahiduka wa yara fi'laka, bahwa Allah menyaksikan kita dan melihat segala amal kita. Fahzarhu, oleh karena itu takutlah kepadanya. Wa akhlis lillahi jami'a amalika, dan ikhlaskanlah segala amalmu kepada Allah. Jadi itu tadi tingkatan yang paling tinggi. Ihsan itu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Tapi kalau kita tidak sampai pada derajat itu, tidak seakan-akan melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau hal ini sudah tercapai, maka kita selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam kondisi muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi sudah 3 hal yang dijelaskan oleh Nabi. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ini bahasa hadisnya. Tapi dalam bahasa lainnya biasa juga kita artikan Islam itu hal-hal yang membahas tentang ibadah, masalah-masalah fikih. Kalau iman, hal-hal yang membahas tentang akidah. Kalau ihsan ini hal-hal yang membahas tentang akhlak, atau dengan kata lain tasawuf. Ya. Selanjutnya Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, sampaikanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya mata waktaha, kapan datangnya. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, terangkan kepada aku kapan terjadi hari kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Aila a'lamu waktaha, maksud Nabi, saya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Fahaza mimma ikhtassallahu bihi nafsahu, hal ini hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi Jibril bertanya lagi tentang kapan datangnya hari kiamat. Hal itu tidak dijawab oleh Nabi, karena memang hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tentu dia berbohong. Kenapa? Karena sedangkan Nabi tidak menjawabnya, apalagi yang lainnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka anis sa'ah qul innama ilmuha inda rabbi. Jadi tidak ada yang mengetahuinya kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu terangkan kepadaku tanda-tandanya. Ay alamatuha, maksud Nabi tanda-tandanya, hatta na'rifa qurba waqtiha, hingga kita mengetahui jika sudah dekat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, perempuan sudah melahirkan tuannya. Maksudnya tarol fatata tu'amilu ummuha kal khadimah, engkau melihat para pemuda berinteraksi dengan ibunya
orang tuanya seperti pembantu. Jadi realitas itu sudah kita lihat sekarang. Seakan-akan anak itu menjadi raja bagi orang tuanya. Ya. Maksudnya di situ wa fihi isyaratun ila kasratil uquqi wa idaatil huquq. Itu isyarat Nabi bahwa kondisi akhir zaman itu sudah banyak terjadi kedurhakaan. Banyak orang yang durhaka terhadap orang tuanya, tidak patuh terhadap orang tuanya, wa idaatil huquqi, dan banyak hak-hak yang dilanggar. Banyak hak-hak yang disia-siakan. Banyak hak dan kewajiban kepada orang tua yang tidak ditunaikan. Itu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i. Yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang dada, berlomba-lomba mempertinggi bangunan. Ayatagayyaral halu. Kondisi banyak yang berubah. Fayasirul fuqara'u. Orang miskin menjadi yabnunal mabani asyahiqatal aliyata. Orang miskin, orang fakir dan orang miskin, mereka yang berlomba-lomba mempertinggi bangunan, bermegah-megahan. Wa yatafakharuna bizalika, dan mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Wa ayyatawallal amru ghaira ahlihi, dan urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fatufsidud dunya bizalika, maka dunia akan rusak dengan hal itu. Jadi termasuk tanda-tanda akhir zaman itu ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tentu hal itu akan merusak. Yang kedua, banyak orang yang fakir miskin, tapi justru mereka yang berbangga-bangga, berlomba-lomba, bermegah-megah di dunia. Termasuk tanda-tanda akhir zaman. Oke, lanjutan hadis ini. Ba'dain sirafis sa'il. Jadi hadis itu berakhir setelah yang bertanya tadi itu berlalu. Setelah menanyakan hal itu, tanda-tanda hari datangnya hari kiamat, maka dia berlalu atau pergi. Jibril alaihissalam wan nasu, dia berlalu dan manusia juga sudah pergi, artinya para sahabat Nabi juga sudah pergi. Yang bertanya tadi itu malaikat Jibril juga sudah pergi. Sa'ala Rasulu sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab anis sa'ili, tentang orang yang bertanya tadi. Faqala Umar berkata radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam, aila adri. Jadi setelah orang yang bertanya tadi itu pergi, para sahabat sudah pergi, Nabi bertanya kepada Umar, tahukah engkau wahai Umar, siapa orang yang tadi itu? Umar menjawab, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Ternyata para sahabat Nabi, Umar tidak tahu siapa orang yang bertanya tadi itu. Dijawab oleh Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, haza Jibril. Sebenarnya dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk menerangkan atau memberitahukan kepada kalian hal-hal yang terkait dengan urusan agama kalian. Umuru dinikum. Jibril huwa raisul malaikah. Siapa itu malaikat Jibril? Dia adalah pemimpin malaikat, ketua
malaikat. Wa huwal muwakkilu binuzulil wahyi 'ala rusuli. Dialah malaikat yang diserahkan urusan untuk membawa wahyu kepada para rasul. Jadi Jibril itu adalah aminul wahyi, nazala bihir ruhul amin. Jadi malaikat Jibril itu adalah bosnya malaikat. Dialah yang malaikat yang bertugas dalam mengantar wahyu kepada para rasul. Ya, jadi hadis itu berakhir sampai di situ. Mulai dari beberapa pertanyaan tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Telah dijawab oleh Nabi SAW. Apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam yang biasa kita ketahui. Iman, jawab dengan rukun iman. Dan ihsan diterangkan oleh Nabi. Dan yang tidak dijawab oleh Nabi SAW adalah tentang datangnya hari kiamat. Tapi Nabi menyampaikan beberapa tanda-tandanya. Itu beberapa. Karena ada tanda-tanda yang besar, ada juga tanda-tanda yang kecil. Kalau sekarang mungkin tanda-tanda yang kecilnya sudah beberapa kelihatan, tapi ada juga tanda-tanda yang besarnya yang diterangkan dalam kitab-kitab yang lain. Oke. Baik, sampai di sini dulu hadis ini. Masih ada nanti sesi berikutnya, ma yustafadu minal hadis, hal-hal yang kita tarik, beberapa faedah dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca lagi beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.